kan interview-interview lain fokusnya ke skill kamu seperti apa, pengalaman kamu gimana kamu menghadapi masalah bla 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 bla. Tapi kalau di sini mereka juga menggali dari sisi Oke, sekarang kita bahas interview. Interview itu kan sebenarnya momen yang paling kita tunggu-tunggu gitu kan. Habis kita apply ratusan kali gitu kan, akhirnya muncul muncul undangan invitation untuk ketemu HR atau ketemu user, itu kok kayaknya akhirnya gitu ya. Akhirnya berbuah juga nih gitu kan. Nah, untuk bisa kita melakukan proses interview dengan baik, dengan matang gitu ya. Persiapan apa aja sih yang perlu kita lakukan dengan baik? kalau aku nyiapin interview tuh ini dulu. Jadi sebelumnya aku udah buat cheat sheet-nya dan itu aku baca-baca, aku latihannya nggak sering sih, cuma kepikiran terus jadi lama-lama hafal sendiri lah. Jadi biasanya kalau aku interview kan kebetulan kita sedang di masa pandemi, ini adalah keuntungannya. Jadi interview ini misalnya kamera zoom-nya atau apapun di depan, di kiri, skripnya di kanan. Jadi aku pura-pura aja lihat ke kanan sambil baca-baca skripnya. Dan mungkin kalau pas awal-awal kelihatan banget baca gitu kan. kelihatan banget ngomongnya terbata-bata. Tapi seiring dengan banyaknya interview nantinya, amin banyak interview teman-teman semua, itu jadi semakin di luar kepala skripnya. Dan di akhir-akhir bulan keempat, bulan kelima gitu, aku udah nggak pernah buka skrip lagi. Jadi karena udah sering interview, jadi udah lebih lebih lancar buat menceritakan tentang diri sendiri, menceritakan kekurangan, kelebihan, dan apapun pertanyaan dari interviewer. Lebih gampang untuk dijawab. Jadi skripnya udah ada di kepala gitu ya? Betul. Oke, mungkin dari Arfa dulu. Kalau aku strategi untuk interview itu yang pertama harus ya sering latihan, terus kemudian latihan STAR juga. STAR tuh penting banget soalnya. Nah, kemudian buat kayak Adit gitu, cheat sheet atau pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan akan muncul di interview dan jawabannya itu harus dihubungkan sebisa mungkin sama STAR sih, kebanyakan gitu. Jadi biar terframework. Nah, setelah itu latihan terus. Kemudian kalau misalnya interviewnya itu kita presentasi, itu kan pasti ada teori ya, kayak teori statistik. Nah itu biasanya aku juga buat cheat sheet-nya sih, kayak tempel aja di tembok gitu. Kemudian jadi kalau kita lupa teori statistik apa nih ya gitu ngejelasinnya, ya kita lihat situ lah dikit-dikit gitu. Karena kayak yang Adit bilang tadi kan, kita interview banyaknya ini ya online, jadi bisa kebantu banget dengan adanya cheat sheet itu gitu. Yang penting cheat sheet-nya jangan kelihatan. Iya. Dibaca begitu. Gimana? Kamu lagi pidato. Oke, nah ini menarik nih, ada bicara mengenai STAR juga gitu kan. STAR itu sebenarnya kayak gimana sih, dan kemudian seberapa efektivitas STAR itu kita pakai di dalam interview gitu. Mungkin bisa diceritain gitu, mungkin dari Adit lagi. Jadi STAR itu sendiri sebuah kerangka dalam bercerita. Jadi STAR ya, kalau nggak salah situation. Jadi situasinya waktu itu seperti apa waktu kita melaksanakan satu kegiatan untuk satu pekerjaan tertentu, terus task apa kegiatannya, apa permasalahannya juga yang sedang dihadapi, terus action apa yang kita lakukan, dan R-nya result, hasilnya bagaimana. Nah, struktur STAR ini yang membantu kita dalam bercerita agar ceritanya lebih terstruktur dan poin yang ingin kita sampaikan tentang, kan kita dari STAR ini mau mempromosikan diri kita sebagai kandidat yang paling oke ya. Jadi dari STAR itu yang membantu kita menceritakan diri kita sebaik-baiknya dengan kerangka tadi. Dari Arfa mungkin? Kurang lebih sama kayak Adit. Jadi STAR itu juga ngebantu kita kalau misalnya menjawab pertanyaan yang di luar dari ekspektasi kita nih, itu kita bisa ngarahin caranya dengan ke STAR itu gitu loh. Jadi ya udah jawabnya ke arah sini nih gitu. Jadi dengan kita komunikasinya yang baik juga, itu juga bisa ngebantu kita untuk interview sih sebenarnya. Oke, dari jadi itu memang STAR ini efektif gitu ya? Efektif banget sih. Efektif banget, dalam benar. menjelaskan gitu ya?
Jadi cerita kita juga nggak kemana-mana kan, biasanya kalau nggak ada strukturnya ya kita cerita sini melebar Iya, nanti. Biar tepat sasaran Biar juga tepat gitu ya. sasaran. betul. Oke. Nah, dalam proses interview itu pernah ada kisah-kisah yang unik atau nyeleneh atau kayaknya berkesan banget gitu? Mungkin kan pastilah dari ratusan apply job gitu, dari puluhan interview mungkin ada lah 1-2 gitu ya. Mungkin boleh cerita, Arfa deh. Oke. Oke, mungkin kisah unik ketika interview tuh mungkin pertanyaan yang diajukan ya. Kayak hal tersebut apa yang akan kamu temukan ketika menjadi data analis di perusahaan tersebut gitu loh. Jadi step by stepnya tuh apa yang paling sulit gitu. Kayaknya buat aku tuh aku harus mikir karena aku nggak ada framework untuk ke situ gitu loh. Dan cerita startku juga jadinya nggak ada mengarah ke situ gitu. Jadi aku harus persiapin lagi sebenarnya. Itu pertanyaan yang tak terduga selama aku interview gitu. Jadi mengejutkan gitu. Mengejutkan. Kan. Tapi nggak boleh terlihat terkejut gitu ya. Harus terlihat santai depan kamera gitu kan. Iya ya. Oke, dari Ade sendiri Ya, gimana? tadi Karva itu ya step by step dalam ini proses data analytics. Aku punya itu di cheat sheet. Jadi tidak masalah. Lengkap sekali. Jadi waktu kalau interview yang dibilang paling berkesan ada waktu itu di salah satu perusahaan besar lah di Indonesia. Jadi kebetulan waktu itu interviewnya offline, jadi kita emang in person, bukan one on one, jadi three on one. Jadi dikeroyok ya. bukan langsung sama user, sama leadernya juga, manajernya juga. Dan itu berkesan karena biasanya kan interview lain fokusnya ke skill kamu seperti apa, pengalaman kamu gimana kamu menghadapi masalah bla 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 bla. Tapi kalau di sini mereka juga menggali dari sisi kita secara personal, secara human lah. Jadi gimana kehidupan kamu sehari-hari, hobi kamu apa, terus keluarga bagaimana, kok jadi kayak mau bikin autobiografi. Jadi tapi itu yang paling berkesan sih karena dia perusahaan ini salah satu-satunya yang menanyakan tentang hal-hal seperti itu, dan itu tentu tidak ada di cheat saya dong. Itu yang ke ini Ada di cheat sheet jebolan. untuk menghadapi calon mertua itu mungkin. Betul. Oke, ini aku pengen nanya, pas waktu awal-awal nih kan, namanya juga kalau orang kita apply kan ratusan gitu, pasti kan ada interview yang paling depan lah, yang paling awal gitu ya. Pasti adalah saat itu kita masih ada kesalahan 1-2 gitu. Kayak misalnya kemarin tuh sempat ada yang ngomong ke saya gitu, "Kak, aku ketiduran." Gitu. Ya udah, bablas, lewat gitu kan. Interviewnya udah lewat gitu. Wah. Ada nggak yang kayak gitu-gitu kesalahan-kesalahan yang mungkin di awal-awal tuh kita mungkin kalian berdua sempat lakukan gitu ya, sempat ngalamin, tapi terus ada improvementnya dan sekarang jadi lebih baik gitu. Mungkin boleh diceritain. Oh, Arfa dulu. Kalau interview sih kesalahannya, aku sih kayaknya nggak ada sih kalau yang kayak ketiduran, atau aku pasti akan time managementnya tuh ada gitu, jadi on time gitu kan. Kalau dari technical skill sih ada gitu, kalau dari interview nggak ada. Jadi dari technical skill untuk yang tes gitu. Tes itu ya. ada. Oh, oke. Kalau dari Adit mungkin? Kesalahan pertama aku adalah ketiduran. Ngalamin juga Adit. Iya, jadi tolong manajemen waktu teman-teman harus lebih baik dari saya. Terus kesalahan lainnya yang pernah aku lakukan, ini terutama di awal-awal sih, waktu cheat-sheetnya belum rampung lah. Jadi kebetulan waktu itu ada sempat beberapa interview juga sebelum cheat-sheetnya rampung, dan di situ lebih kayak gagap buat jawab. Karena cheat-sheetnya kan kebetulan aku buat pakai bahasa Inggris ya. Nah tapi semua interview waktu itu semua pakai bahasa Indonesia, jadi kayak pas baca sambil translate juga kan, kayak menyulitkan diri sendiri gitu. Itu sih. Tapi lama-kelamaan tadi semakin seiring berjalan waktu, banyak interview, jadi semakin di luar kepala, mau Inggris mau Indonesia bisa. Oke, jadi cheat-sheetnya dilengkapin ya dalam 2 bahasa gitu ya, kalau bisa 3 bahasa, 4 bahasa gitu ya. Bahasa Spanyol, bahasa Rusia gitu ya. Oke, kalau dalam interview itu kan kalian kan banyak ditanya-tanya gitu ya. Nah,
pernah nggak sih kalian nanya balik, dan pertanyaan apa sih yang sebenarnya bagus untuk ditanyakan balik ke interviewer gitu ya? Oke, kalau aku pertanyaan yang aku ajukan ke interviewer itu biasanya yang tidak ada kita googling gitu. Kalau kata karir coach aku tuh kita tanya yang nggak ada di Google deh. Misalnya kayak KPI-nya apa sih di perusahaan itu kalau kita jadi data analis di perusahaan itu gitu. Misalnya kayak gitu contohnya. Kalau selain pertanyaan itu, aku juga tanya tim datanya gimana di sana supaya kita punya gambaran ketika kita masuk, oh timnya ada berapa orang nih, terus job desk kita apa di situ gitu. Gitu sih kalau aku. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang strategik ya? Iya, betul. Oke. Adit? Betul. Kalau aku ada dibagi dua ya. Pertama buat HR atau HR itu biasanya yang lebih general kayak gimana sih kultur perusahaannya bagaimana. Misal kultur perusahaan tuh bisa melingkupi dress code, jam masuk kantor. Terus kalau ada kebijakan WFO atau WFH, hybrid itu bagaimana pembagian harinya, yang kayak gitu-gitu. Terus kalau untuk user, nah ini pertanyaan yang kurang lebih sama kayak Carva. Jadi terkait KPI, terus ekspektasi dari user, misal kita lolos probation, apa ekspektasinya dalam 3 bulan ke depannya lagi atau 6 bulan ke depannya. Terus performance review juga sistemnya bisa ditanyakan, bisa misal dari berapa lama, terus pihak-pihak mana aja yang melakukan performance review ke kita. Terus bisa juga kalau memang ini agak gambling tapi tergantung usernya mau jawab atau enggak, tapi bisa ditanyakan tentang apa yang sedang dikerjakan sekarang dan apakah kita langsung diikut sertakan di situ atau ada project lainnya. Oke, jadi strategic, kemudian performance based gitu ya, dan juga menggali user needs gitu ya. Jadi kalau bisa dirangkum. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya kita udah interview, boleh nggak sih kita nanya balik ke mereka, ini lanjut apa nggak lanjut gitu? Oh, boleh banget lah. Kenapa tidak boleh? Jadi tapi yang pertama harus ditentukan adalah, ini buat teman-teman juga, salah satu pertanyaan yang penting untuk ditanyakan di akhir interview adalah berapa lama lagi kita boleh follow up. Kayak tanyain aja, biasanya kan 2 minggu atau seminggu. Kalau dalam kurun waktu itu belum ada kabar, silakan ditanyakan. Itu kalau aku sih. Kalau aku kurang lebih sama kayak Adit juga, tapi biasanya HR-nya itu ngasih tahu timeline-nya segini ya, misalnya 2 minggu nih. Kalau nggak ada kabar berarti nggak diterima gitu kan. Nah, selama kurun waktu 2 minggu, kalau misalnya dia biasanya sih cepet sih, kalau keterima dia seminggu aja udah cepet. Tapi ada saatnya ketika sampai step terakhir yang user itu biasanya agak menunggu karena mungkin mereka menyeleksi kandidat-kandidat lain gitu kan. Nah itu biasanya aku follow up terus sih ke HR-nya gitu. Ini gimana? Apakah saya diterima atau enggak gitu. Oke, jadi kita harus inisiatif untuk memfollow up itu ya. Oke, jadi kalau kalian ingin tahu lebih lanjut mengenai tips-tips interview, bisa lihat di Reels. Silakan cek linknya di deskripsi di bawah ini ya. Pas aku tes di salah satu tech company, itu tools yang digunakan itu apa ya, metodenya ya, lebih ke metodenya sih. Metodenya tuh belum pernah diajarkan di RevoYou sebelumnya. Tools apa nih, masih buat aku kan masih baru ya. Jadi udah dikasih waktunya cuma sejam.